I can't wait to see your face. Thought of love is keeping me awake, keeping me awake, keeping me awake. Darkness fade, I wanna see your face. Halo, selamat datang di Derila Film. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu kah? Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Rogue. Bukan Logue ya. Film ini menceritakan tentang seorang turis perjalanan yang diserang oleh buaya yang sangat-sangat ganas. Dan salah satu dari mereka pun membunuh buaya itu sampai akhirnya mereka bisa melarikan diri. Oke, langsung saja daripada berlama-lama ya, langsung ke pembahasan. Saya harap cek posisinya dan tata pikiran kalian dan cek resleting bila perlu karena sangat berisiko. Dan langsung saja kita bahas film Rogue. Awalan kita melihat ada seorang pria yang bernama Pete Michael. Ia adalah jurnalis perjalanan dari Amerika yang bergabung dengan sekelompok turis dalam pelayaran sungai mengamati buaya di Taman Nasional Kakadu di wilayah utara Australia. Di antara penumpang lainnya adalah seorang fotografer bernama Simon, keluarga lokal Australia yang terdiri dari Elizabeth, Sherry, dan Ellen, pasangan lokal yang bernama Gwen dan Russell, pasangan Amerika bernama Mary, Ellen, dan Everett, pemandu wisata lokal yaitu Kate, Ryan, dan Kevin, anjingnya. Setelah pertemuan dengan dua penduduk setempat, Neil dan Colin, pelayaran pun berakhir dan Kate bersiap untuk mengembalikan grup ke pangkalan. Everett pun melihat suar di kejauhan dan Kate memberitahu kelompok itu bahwa mereka harus menyelidiki untuk menentukan apakah seorang dalam kesulitan. Beberapa mil di atas sungai mereka menemukan perahu yang setengah tenggelam ketika tiba-tiba sesuatu menabrak perahu turis tersebut dan membuat retakan di sampingnya. Satu-satunya pilihan Kate adalah membawanya ke darat di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Kelompok itu turun dan memulai diskusi tentang apa yang harus dilakukan. Everett pun tiba-tiba menghilang, ditarik ke dalam air oleh predator yang tak terlihat. Dan Kate pun menyimpulkan bahwa mereka berada di jantung wilayah buaya besar dan akan ada lebih banyak lagi. Wilayah buaya itu akan lebih agresif dari biasanya. Saat sore semakin larut, para turis menyadari bahwa air pasang sedang naik. Dalam hitungan jam pulau kecil mereka akan tenggelam. Neil dan Colin pun tiba segera setelah itu, dan saat mereka mendekati pulau, buaya sepanjang 25 kaki itu pun menghancurkan perahu Neil dan Colin dan menenggelamkannya. Neil berhasil berenang ke pulau itu dengan selamat, tetapi Colin telah menghilang. Saat malam tiba, Neil mengusulkan agar dia berenang ke daratan dan mengikat tali di antara dua pohon, membuat zipline untuk memungkinkan kelompok itu menyeberang di atas sungai. Neil berhasil memasang tali dan Mary Ellen menyeberang terlebih dahulu. Ellen sangat ketakutan sampai tidak bisa bergerak di tengah perjalanan. Ellen menjadi tidak sabar dan agresif dan berusaha untuk membuat dirinya dan Sherry bertemu dengan Mary. Ellen yang masih dipertaruhkan saat mengamankan tali. Neil diserang buaya dan dimakan hidup-hidup. Pohon yang memegang tali itu pun putus dan ketiganya jatuh ke air. Bergegas kembali ke pulau, tetapi saat Ellen merangkak, buaya raksasa itu pun tiba-tiba menerjang keluar dari air dan melemparkannya lebih jauh ke sungai, dan dia pun dimakan hidup-hidup. Oh, kasihan sekali masa. Malamnya, Pete menyarankan agar mereka dapat menunda buaya dengan tali dan umpan di satu sisi pulau, sementara semua orang melarikan diri dari sisi lain. Kate mengaitkan dua burung mati ke jangkar ke kapal, sementara Pete mengamankan tali jangkar ke batu besar dan membuang umpannya ke sungai. Setelah menunggu lama, jangkar tiba-tiba diambil dan ditarik, dan seluruh kelompok melompat ke air dan membuat terobosan ke pulau seberang. Pete mencoba menghentikan batu itu agar tidak ditarik saat Kate berenang menyeberang di belakang grup. Buaya itu tiba-tiba melepaskan kail dan umpannya. Buaya itu pun menangkap Kate dan menyeretnya ke bawah air. Pete pun buru-buru berenang menyeberangi sungai dengan anjing Kevin di belakangnya dan pergi ke semak-semak untuk bertemu dengan yang lain.
Saat fajar menyingsing, Pete menyeberangi sungai. Saat Kevin melarikan diri, Pete mengejar anjing itu ke dalam gua dan jatuh ke saluran sempit ke gua yang lebih besar, di mana dia melihat mayat Neil yang dimakan sebagian. Dia segera menyadari bahwa gua itu adalah sarang buaya, dan yang mengejutkannya lagi, dia menemukan Kit yang masih hidup tetapi terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia mencoba untuk membawanya keluar tetapi harus bersembunyi ketika dia mendengar buaya sedang makan. Kevin pun di luar gua. Buaya besar itu pun kemudian perlahan memasuki gua, berbaring dan tiduran, mencoba mencapai pintu masuk. Pete secara tidak sengaja membangunkan buaya, dan buaya itu pun melakukan beberapa upaya untuk melahap dia dan Kate saat dia mundur ke dalam gua yang sempit. Akhirnya, setelah pertarungan panjang di mana dia terlempar dan tangannya digigit, Pete membuat satu pertahanan terakhir. Dia menahan batang kayu yang patah pada batu besar dengan ujung tajam mengarah ke buaya. Buaya itu pun menerjangnya dan Pete berhasil menusuknya melalui kepala dan membunuhnya. Dia melarikan diri dari gua bersama Kate untuk bergabung dengan turis lain dan menunggu para medis yang datang. Dan pada saat terakhir, saat kredit bergulir, kamera memperbesar artikel surat kabar yang merinci pertemuan heroik Pete dengan buaya dan penyelamat Kate. Sangat berkesan sekali. Jadi pesan dari film ini ialah janganlah bermain di sungai karena sangat berbahaya ya.